Pengemis dari mana? Bau sekali. Idap penyakit menular, menjijikkan sekali. Jangan sampai tertular. Tolong aku. Enya. Yola, Kayla, ini aku. Aku Kelvin. Kenapa aku diusir? Ini rumahku. Kelvin, ini memang rumahmu, tapi Seno suka, jadi kami kasih ke dia. Lagi pula, kau idap penyakit menular, masih mau tinggal sama aku? Kalau gitu, mobilku gimana? Uang di bank Resa? Kenapa hilang? Karena Seno suka, kami kasih semua ke dia. Aku lagi sakit sekarang. Aku bakal mati kalau nggak punya mobil, rumah, dan uang. Hubungannya dengan kami apa? Kalian ikut bisnis denganku sejak mahasiswa. 10 tahun ini, setelah kuasai grup Hanvin, rumah, uang, mobil, bahkan saham ku bagi ke kalian. Kalian adalah orang yang paling kucintai. Kenapa kalian lakukan ini padaku? Aku ingat, sekarang ada bahasa gaul untuk orang sepertimu, namanya bucin. Lagi pula, sudah bukan grup Hanvin lagi. Mulai hari ini, Hanvin Group ganti nama jadi Cintano Group. Nama baru ini disebut-sebut sebagai wujud cinta kedua pendiri pada Seno, CEO barunya. Nama grup berubah. Seno malah jadi CEO. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya karena Seno suka. Demi grup Hanvin. Demi kalian, kondisi kesehatanku memburuk. Kalian malah usir aku demi si sekretaris Seno. Dasar nggak tahu terima kasih. Seno, tanganmu nggak kesakitan, bukan? Cepat lap. Dia kotor. Aku kasih tahu. Kau bisa idap penyakit ini. Karena aku suruh orang kasih kau obat. Dan mereka beneran mulus sekali. Mati sana. Kalau ada kehidupan selanjutnya, aku pasti nggak akan lepaskan kalian. Calvin, aku kasih tahu terakhir kali, kalau kau nggak setuju, Seno bergabung di Dewan Direksi, aku dan Kayla benar-benar marah, sangat marah, pujuk pun tak guna. Aku terlahir kembali di saat mereka mulai ajak Seno untuk manfaat. Kak Yola, Kak Kayla, mungkin jangan dilanjutkan. Jangan buat Pak Calvin marah, karena aku. Gimanapun kalian keluarga usaha bareng, sampai sukses. Seno, kau keluarga kami? Kalau Calvin nggak setuju, kau gabung di Dewan Direksi, artinya dia berpikiran sempit. Dia nggak suka orang baru berbakat, sepertimu naik posisi. Maksudmu, aku iri sama parasit yang malas dan gak berguna, yang bahkan gak lulus SMA ini, kau. Kau nggak tahu betapa baiknya Seno. Dia polos, baik dan perhatian, sifatnya berharga. Gak dimiliki perusahaanmu yang gak manusiawi. Nggak masalah, kalian enyah secepatnya. Pokoknya hari ini kau tanda tangan perjanjian dan setuju Seno gabung Dewan Direksi, aku dan Kayla lupakan yang kau lakukan. Yang bikin kami marah. Aku takut kalian marah. Ini, Calvin, kalau Yola dan Kayla marah, kau yang minta maaf ke mereka. Cepat tanda tangan. Di kehidupan sebelumnya, aku begitu hina sampai pelayan pun. Berani berkata begitu padaku, aku nggak tahan sama mulutmu.
yang suka ikut campur. Pengawal! Usir dia! Baik. Calvin, apa yang kau lakukan? Kah, Calvin, lihat sifatmu. Iri aku dekat Kayla dan Seno, lalu luapkan amarah ke pelayan. Kau punya hati nurani? Kami baik ke Seno karena dia pantas. Pria polos dan baik hati. Bagai malaikat seperti dia harus bergabung di dewan direksi. Dia berhak dapatkan semua yang terbaik. Pakai uangku. Untuk nafkahi para sekalian? Calvin, kenapa bahas uang terus? Aku kasih tahu, uang gak bisa beli cinta sejati atau ketulusan kami. Untuk lindungi dan hormati Seno, orang yang materialistis sepertimu. Nggak tahu apa itu, perasaan yang tulus, betul. Betul sekali, uang bukan segalanya. Setidaknya, uang nggak bisa beli cinta. Di kehidupan sebelumnya, kenapa aku suka wanita seperti ini? Seno, hari ini kakak putuskan. Villa ini milikmu. Hadiah maaf dari Calvin. Kak, desain interior villa ini terlalu membosankan. Kayak orang kaya baru. Rumah lelang, Marisa baru kirim daftar undangan lelang nasional. Ke perusahaan, kami ayah kau. Bayar pakai rekening perusahaan, pilih barang antik bagus. Ubah pemandangan di sini. Kah, kalian baik sekali padaku. Sedangkan Calvin, kau renungkan diri. Di sini. Kalau enggak, selamanya kami nggak akan baik padamu lagi. Ayo pergi. Di kehidupan ini, karena kalian masih arogan, aku akan gunakan lelang ini. Biar kalian tahu rasanya jatuh. Seno, lihat cukup megah, cukup berkelas nggak? Kakak akan belikan semua barang yang nanti kau tertarik. Oke. Calvin, kenapa kau kesini? Kenapa lagi? Tentu karena sudah sadar, hari ini dia bikin Seno marah, jadi sengaja datang minta maaf. Tugasmu terpenting sekarang. Beli semua barang favorit Seno. Dengar? Terserah kau saja. Ayo. Kalian akan terima akibat dari perbuatan di kehidupan sebelumnya. Calvin, akhir-akhir ini, bisnismu berkembang pesat, generasi muda yang luar biasa. Pak Kari, pujianmu berlebihan. Aku nggak ada apa-apanya dibanding kamu. Kak, si Calvin mau kejar kalian. Selama ada aku, nggak ada pria yang bisa dekati kalian. Tua bangka, apa yang kau lihat? Anak muda, kok omong begitu? Kalau lirik kakakku lagi, aku bunuh kau sekarang. Kau... Pak Karil, kembali ke tempat saja. Seno, kau ganteng sekali. Benaran pria sejati. Yang kau lakukan barusan, tak benaran buat terpesona. Betul, cuma pria sepertimu. Yang berani lindungi kakak, gak seperti seseorang yang cuma pandai jilat orang. Apa yang kau lihat? Kau yang kumaksud, Calvin. Lalu, kenapa kami di baris kedua? Kami mau di baris pertama. Atur sekarang. Nyonya, lelang ini kelas tinggi. Tempat duduk sesuai status. Grup Hanvin di baris kedua. Itu sebagai pengecualian. Untuk hormati Tuan Calvin. Kenapa pria tua itu bisa duduk di barisan pertama? Dia konglomerat? Kalian pasti remehkan orang. Tuan Karil bukan cuma pemimpin 100 grup teratas, dia juga invest. Omong kosong. Minggir. Calvin, hari ini kami ajak Seno datang untuk menikmati, untuk jadi pemeran utama. Kenapa duduk di barisan kedua? Jangan pura-pura bodoh. Cepat cari cara untuk selesaikan masalah. Bukannya dia mau selesaikan sendiri? Tua bangka. Jangan minum. Cepat minggir dari barisan depan. cari mati.
Cari mati. Apa yang kau lakukan? Kak, Lepaskan. Seno, kau baik-baik saja? aku nggak apa-apa. Kak, gimana pun hari ini, harus buat beberapa pria tua ini menyingkir dari barisan pertama. Kau gak tahu siapa aku. Aku nggak peduli siapa kau. Apa yang kau lakukan? Dasar tua bangka. Tadi masuk langsung lirik kami. Sekarang ketahuan. Malah mau serang untuk bungkam, bukan? Dasar cabul, nggak berhasil malah mau pakai kekerasan. Apa ada keadilan di dunia? Aku Pak Karil, anak muda ini sombong. Mungkin dari keluarga kaya. Mending kita tahan dulu. Kita lihat nanti. Oke. Nak, ambil alternatif kalau masalah nggak selesai, tunggu saja. Sana. Siapa sih dia? Kau juga berdiri. Absurd! Barisan pertama. Memang nyaman. Bahkan udara pun sangat segar. Seno, tadi kau nggak takut hadapi beberapa pria cabul yang salah gunakan kekuasaan mereka? Bikin kami bangga. Khalil, pria tua itu investor rumah lelang. Juga konglomerat berkuasa, sudah belasan tahun. Dalam urusan cari masalah, kalian nggak pernah buat aku kecewa. Para tamu terhormat, harap bersabar. Lelang dimulai sekarang. Silakan duduk semuanya. Selanjutnya, akan diperkenalkan barang pertama yang akan dilelang hari ini. Kodogyo berlapis emas. Yang dibuat seniman terkenal. Harga awal, 10 miliar. Punya makna bagus? Seno, ini barang keberuntungan, cocok untukmu. Harus didapat. Kak, ini terlalu mahal. Aku nggak punya uang sebanyak itu. Seno, ada uang di rekening perusahaan. Suruh Calvin bayar. Betul. Seno, yuk dia buat kau marah hari ini. Suruh dia bayar. Dia pasti senang disuruh bayar. Aku bayar? Aku malah senang. Kenapa? Kalau kau bayar untuk Seno, dia bakal merasa senang. Kalau dia senang, kami bakal senang. Selama ini, kau cari segala cara untuk menyenangkan aku dan Yola. Sekarang bisa terwujud. Dengan sedikit uang, nggak senang. Apa kau berani nggak senang? Senang. Aku senang sekali. Kalian akan kena masalah. Aku senang sekali, karena bentar lagi kalian akan kena masalah. 11 miliar. 11 miliar sekali. 12 miliar. 12 miliar. Ada yang lebih tinggi? 14 miliar. 16 miliar. Pria tua. Nggak cukup pelajaran tadi? Nggak tahu diri rebut barangku. Lakukan saja. Makin gila makin bagus. Dalam pelelangan, harga tertinggi yang dapat. Harga tertinggi? Kau tahu dua kakakku sangat kaya. Aku kasih tahu, bunuh pria tua kayak kau lebih mudah daripada bunuh semut. Ini, aku nggak sengaja. Dia yang jatuh sendiri. Total harga beberapa barang lelang ini lebih dari puluhan miliar. Kak, Nggak perlu panik. Malu-maluin aja. Bukannya cuma puluhan miliar? Pikir kami miskin, nggak bisa bayar segini? Seno, jangan takut. Apapun yang terjadi, kami yang halangi. Hari ini Calvin ada di sini. Uang dikit begini, gak ada apa-apanya. Dia yang bayar. Kenapa diam saja? Cepat bungkus. Semua pecahan di lantai ini. Karena tamu terhormat ini mau bayar. Jadi ikuti saja perintahnya. Lelang dilanjutkan. Kak Yola, Kak Kayla, kalian sangat baik padaku. Aku nggak tahu caranya. Balas kebaikan kalian. Oh ya, aku nggak tahu gimana berterima kasih pada Pak Calvin yang murah hati. Kita satu keluarga, nggak perlu balas kebaikan. Sedangkan Calvin, kau gantikan dia yang nggak berguna. Urus grup Hanvin, harusnya hadiah terbaik untuknya. Kak, kalau gitu, aku ucapkan terima kasih pada Pak Calvin. Jangan buru-buru berterima kasih. Kursi ini nyaman, pemandangannya luas, kenapa nggak ada yang duduk? Jangan. Lampion. Dia nyalakan lampion. Lampion? Lampion apa? Tuan, mohon segera berdiri. Posisi itu nggak bisa diduduki sembarang orang. Kenapa kursi ini? Berlapis emas atau berduri? Kenapa aku nggak boleh duduk? Cuma kursi jelek doang.
Seno, duduk saja dengan bermartabat. Apapun terjadi, kakak yang halangi. Dasar sekelompok bocah. Nyalakan lampion saja nggak paham. Malah berani duduk di sini. Kelakuanmu bahkan buat leluhurmu geleng kepala. Kalaupun kau berasal dari keluarga kaya, seluruh keluargamu akan ikutan sial. Tuan, mohon segera berdiri. Bakal terlambat kalau masih nggak berdiri. Di sini, nyalakan lampion modal bacot doang. Nggak peduli harganya, semua yang duduk di sini yang harus bayar. Nggak bisa bayar, jangan pergi. Tuan, sudah dengar? Ayo berdiri nanti terlambat. Bukannya cuma bayar semuanya? Kami punya dukungan perusahaan. Asetnya lebih dari ratusan miliar. Gak usah khawatir. Seno, Duduklah dengan bermartabat. Kelvin selama ini patuh. Dia pasti bahagia bikin kami senang. Cuma dengan habiskan uang, betul? biarkan saja. Kalau Seno mau duduk, Oke, Aku nungguin ekspresi kalian saat lampion dinyalakan. Tuan dan Nyonya, perlu saya tegaskan. Sudah dinyalakan tapi nggak bisa bayar. Kalian nggak bisa jalan tegak, keluar dari sini. jangan nakut-nakuti. Kami akan nyalakan lampion hari ini. Oke, kalau begitu, ayo mulai. Aku mau lihat berapa banyak kekayaan kalian. Lelang kedua. Simbol keberuntungan lapis emas, harga awal 16 miliar. 16 miliar, 24 miliar, 60 miliar, 100 miliar, 400 miliar. Sepakat. Selanjutnya, lihat barang lelang ketiga. Harga 16 miliar. 16 miliar. 24 miliar, 100 miliar. Tuan, Nyonya, semua barang lelang ada di sini. Total harga 1 triliun 60 miliar. Kau buat keributan segini, apa kami nggak sanggup bayar? Tenang, ini cuma prosedur standar. Minggir. Calvin, kenapa kau masih duduk di sana? Kalau mau berperilaku baik dan tebus dosa di hadapan kami, ayo segera bayar tagihan. Lemot sekali. Oh? Suruh aku bayar? Kalian yang beli? Kenapa? Suruh aku yang bayar? Calvin, kau bilang gak mau bayar? Aku nonton pertunjukan. Nyalakan lampion spektakuler. Harus ku bayar apa? Betul. Nonton aja bayar? Kami juga bayar dong. Betul. Betul, Betul. cukup. Calvin, kau kekanak-kanakan. Cuma karena tak puas padaku dan Yola, kau pakai trik tercela. Untuk tarik perhatian, Calvin, kau pikir kami bakal makin suka padamu karena yang kau lakukan? Bayar pakai rekening perusahaan? kami bakal makin menjauh kalau kau bercanda. Nggak mau bayar gini. Bercanda? Aku nggak mau bayar. Apa kata kau? Ayo. Tukang lelang, kau kasih pendapat. Aku harus bayar. Tentu nggak perlu. Lampion dinyalakan tuan ini. Dua nyonya ini yang bayar tagihan, bukan Anda. Calvin, kami berdua bayar. Mereka berdua sepertinya. Mau semua orang bantu bayar? Nggak tahu malu. Cuma dua wanita cantik yang nggak berguna dan hidup dinafkahi pria, malah berani nyalakan lampion demi seorang parasit, padahal nggak bisa bayar. Sekarang makin banyak orang numpang tapi sok berkuasa. Apa yang kalian teriakan? Sekelompok orang berpikiran kuno. Lihat gadis cantik muda punya uang. Langsung anggap hasil jilat pria. Menjijikkan kan? Kayla, bilang siapa kita? Kami anggota inti perusahaan, kalangan elit yang berkontribusi, dan representasi wanita mandiri era baru. Singkirkan stereotipe. Kami punya uang, nggak perlu andalkan siapa-siapa. Kalau gitu, apa sudah bisa bayar? Sini. Kah, Sini, bayar pakai rekening kantor cabang. Biar orang-orang yang rendahkan kita lihat jelas. Saldo nggak cukup pembayar nyonya. Pembayaran? Gagal. apa? Gagal? Mana mungkin? Kayla, cek rekening perusahaan. Pasti ada gangguan sistem. 7 juta? Rekening kantor cabang cuma sisa 7 juta. Mana mungkin? Oke, aku sudah tahu. Calvin, pasti kau. Sebagai CEO, kau gunakan posisimu transfer semua aset perusahaan untuk aku dan Kayla. Tunduk padamu hari ini. Trikmu tercela sekali. Calvin, dengar. Kau pakai trik keuangan begini? Aku dan Yola nggak akan tunduk. Hubunganku dan Yola dengan Seno lebih dari uang.
Orang sepertimu yang cuma pikirkan uang, nggak akan pernah ngerti. Ada barang yang bahkan nggak bisa kau beli, walau pakai seluruh hartamu. Aku kagum sama kepercayaan diri kalian. Siapa bilang aku transfer uang dari rekening kantor cabang? Tanya diri sendiri. Sejak kapan rekening kantor cabang punya uang? Apa maksudmu, Kayla? Jangan dengar alasannya. Telepon bagian keuangan, suruh tunjukkan arus kas perusahaan. Hitam di atas putih, aku lihat gimana kau sangkal. Betul. Halo, Mona. Periksa rekening perusahaan, cek beberapa hari ini. Uang ditransfer keluar oleh Kelvin. Sisa 7 juta? Betul, selidiki. Kelvin, tunggu saja. Tunggu bukti keluar, di hadapanmu, aku lihat gimana kau sangkal. Nanti, kalaupun kau berlutut dan mohon belas kasihan, aku nggak akan luluh. Bu Yola, rekening kantor cabang. Memang cuma ada 7 jutaan. Apa katamu? Mana mungkin? Selama ini, perusahaan berkembang pesat yang di bawah pimpinan Seno, mana mungkin nggak ada uang. Maksudmu berkembang pesat dengan biarkan pria nggak berguna ini. Ciptakan kebijakan manusiawi dan gunakan seluruh dana untuk liburan tim tiap Rabu, lalu beberapa tahun ini sama sekali nggak ada bisnis. Tahu tidak, semua uang yang kalian pakai beberapa tahun ini dari rekening pribadiku untuk bantu kalian jaga harga diri. Apa? Aku. Kelvin, bisnismu lumayan, kau juga bermartabat, tapi salah nilai orang. Kau anggap dua wanita bodoh dan jahat ini sebagai harta berharga. Di kehidupan ini, mereka nggak berharga bagiku. Kelvin, apa yang kau sombongkan? Kau kasih kami uang karena kau rela. Bukannya kantor cabang, cuma rugi dikit? Seno murah hati? Bukan kapitalis tanpa nurani, seperti kau. Betul. Aku merasa bersyukur. Oke, tukang lelang, silakan. Tagih utang keduanya. Yang terhormat ini. Silakan. Kelvin, apa yang kau katakan? Masih nggak mau bantu bayar? Kelvin. Kalau kau begini, aku dan Yola nggak akan maafkan kau. Bahkan kami akan tinggalkan kau. Selamanya kau nggak ketemu kami lagi. Sudah susah payah begini, tetap harus Kelvin yang bayar. Benaran gak tahu malu. Sudahlah numpang, tapi masih sombong. Pertama kali lihat begini. Betul? Kalian nggak paham? Kelvin ikut kami 10 tahun. Dia cari cara buat kami senang. Merupakan hadiah baginya untuk bayar tagihan kami. Kami nggak mau uang orang lain. Kenapa nggak pakai uang kalian? Kak Yola. Kak Kayla. Aku tahu. Pak Calvin marah sama kalian. Karena makanya nggak mau bayar tagihan. Kalau nggak, aku minta maaf. Pada Pak Calvin? Minta maaf? Untuk apa minta maaf? Calvin, hari ini kau lihat, kami bisa bayar tanpa kau. Bawa barang. Nona Kayla, Nona Yola, kami datang. Bukannya mereka, pelayan, pembantu, sopir keluarga kita. Bawa semua? Sudah? Aku bawa semua koleksi dan perhiasan Kelvin dari brankas. Ini sertifikat. Beberapa rumah milik Kelvin, aku juga sudah bawakan. Juga kunci, seluruh mobil mewah. Milik Kelvin, nggak tertinggal satupun. Bagus, uangku sudah cukup. Sedangkan kelebihannya, anggap saja untuk singkirkan kalian. Ambil barangku untuk orang lain bayar tagihan. Kalian gila? Calvin, Bibi mau nasihati, kenapa nggak paham? Bukannya cuma perhiasan doang? Hari ini, kau singgung Nona Kayla dan Yola, nggak guna kau. Berlutut minta maaf sama mereka. Rumah ini cuma disimpan, jadi aset yang dicuekin. Tapi sekarang bantu Nona, bakal jadi kasih sayang. Kau harus bahagia. Betul, kau juga nggak bisa. Kendarai semua mobil mewah ini, kami wakili kau untuk buat keputusan. Pelayan, pembantu, sopir, kapan berani wakili aku? Ambil keputusan? Nona Yola, aku nggak sempat kerjain semua kerjaan rumah. Boleh rekrut teman-temanku jadi pembantu? Dua anakku juga. Sudah lulus, belum dapat kerja. Boleh direkrut. Aku juga. Istriku bingung, nggak ada kerjaan. Gampang. Memang kalian yang perhatian. Nggak seperti seseorang yang begitu cuek. Mereka lakukan ini untuk jilat Yola dan Kayla. Bertahun-tahun, aku cinta mereka sampai rendah diri, makanya Bawan berani. Wakili aku, kepala rumah tangga, untuk buat keputusan. Letakkan barangku. Letakkan seluruh barangku. Kelvin,
Kenapa kau nggak tahu terima kasih? Dengarkan Bibi, minta maaf sekarang. Kedua Nona baik hati, mungkin mereka maafkan kau. Kalau terus buat masalah dan bikin mereka marah, kami bertiga nggak bisa bantu. Aku kepala rumah tangga. Sejak kapan giliran kalian? Para bawahan bantu aku? Kembalikan. Hari ini, sebagai yang lebih tua, aku wakili kedua. Nona kasih pelajaran ke orang nggak tahu diri. Keterlaluan sekali kau. Kalian tinggal di rumahku, makan dan digaji dariku. Anjing pun tahu siapa pemiliknya. Yang kasih makan. Kalian lebih buruk dari anjing. Kalian dipecat. Bagus. Orang yang nggak kenali pemiliknya memang harus ditangani begini. Nona, jangan pecat kami. Kelvin, berani kau pecat mereka. Kenapa? Aku pecat. Anjing pengkhianat, apa perlu persetujuan dari kalian? Calvin, kau gila. Tega pecat orang tua yang setia layani keluarga kita. Selama bertahun-tahun, masih punya hati nurani? Calvin, kau pecat mereka? Aku dan Yola nggak akan tinggal sama kau lagi. Dua hal bahagia terjadi bersama. Kau, Pecat semua yang direkrut oleh Kayla dan Yola. Lalu, nonaktifkan kartu akses mereka. Aku nggak mau lihat. Dua orang ini lagi di rumah. nonaktifkan kartu akses kami? Kelvin, apa kau sudah gila? Kelvin? Jangan kira aku lupa. Dulu kau berlutut di depan rumah kami dan mohon selama 3 hari 3 malam. Kau bilang kesepian hidup sendiri, kami kasihan padamu. Makanya pindah ke sini. Rumah ini, tanpa canda tawa kami, walau sebesar apapun, juga tak bermakna. Aku tahu. Kau pakai trik tercela. Contohnya nggak mau bayar tagihan. Untuk dapat perhatian dariku dan Yola, sekarang malah akting. Pura-pura. Usir kami. Bukannya kau cuma iri, karena kami baik dengan Seno? Aku beneran merasa kepercayaan diri kalian sangat konyol. Daripada gini, mending pikir. Gimana kalian bayar? Tagihan nyalakan lampion. Bawa pergi. Jangan. Nona. Nyonya, orang nggak berkepentingan sudah diusir. Sekarang, segera bayar, penuhi kewajiban kalian. Kalian nggak mau tahu akibatnya. Bagi yang nyalakan lampion, tapi nggak bayar, kan? Kalau nggak bisa bayar, aku akan tunjukkan sendiri apa konsekuensi nggak bisa bayar. Pasti akan terus teringat. Tua bangka. Apa hubungannya denganmu? Apa kau berhak omong di sini? Sebagai pemegang saham utama, di balik lelang ini, tentu saja terserah pada Anda. Pemegang saham utama? Rupanya si tua bangka ini, pemegang saham utama grup dunia. Lelang dunia rumornya. Punya latar belakang mendalam. Pemegang sahamnya punya kekuatan untuk kontrol segalanya. Dia sangat berkuasa. Apa mungkin? Perkenalkan, aku, CEO Grup Leon, Karil Leon. Dasar, 3 orang bodoh, gak tahu siapa yang berkuasa. Calvin. Aku akui semua yang terjadi hari ini karena aku. Hari ini, kau buat banyak masalah. Tolak bayar dan pecat bawahan. Mau usir Kak Yola dan Kak Kayla. Mau pakai cara ekstrem. Paksa mereka maafkan kau. Dapatkan perhatian mereka. Hari ini kau bayar tagihan. Nyalakan lampion. Aku jamin pakai harga diriku. Aku buat Kak Yola dan Kak Kayla. Maafkan kau. Kau tahu. Mereka paling nurut padaku. Maksudmu, aku bayar untuk suruh kau mohon pada mereka. Betul, itu maksudku. Selama kau bayar tagihan sekarang, aku akan suruh Kak Yola dan Kak Kayla. Maafkan kau. Dan bersikap seperti dulu. Sini kau. Aku sudah sabar sekali padamu. Apa kau baik-baik saja? Kelvin, beraninya kau pukul aku. Aku lawan kau. Anak muda nggak berguna. Kalaupun Kelvin nggak pukul kau, aku juga nggak akan lepaskan kau. Kak, tolong aku. Tolong aku. Calvin, kau gila. Kau tahu apa yang kau lakukan? Berani kau pukul Seno? Tahu nggak? Seno itu orang yang paling aku dan Yola peduli. Karena kau pukul dia, kami nggak akan maafkan kau lagi. Apa aku bilang? Butuh maaf dari kalian. Apa kata kau? Tuan, Nyonya, waktunya bayar.
Kak Kayla? Kayola, gimana bayar? Kita nggak sanggup. Kalau nggak sanggup, kita akan dipukul mereka. Benaran akan dipukul sampai mati. Seno, kami nggak akan biarkan kau terluka. Betul. Dia pukul kau karena dia iri padamu. Dia sangat mencintai kami. Jadi dia iri padamu. Dia sangat mencintai kami. Dia pasti tak akan biarkan kami begitu saja. Ginny, Calvin, selama kau bayar tagihan ini, aku jamin aku dan Kayla bakal lebih perhatian padamu. Posisimu juga naik. Tentu, nggak lebih tinggi dari Seno. Tapi, kalau kau berperilaku baik, kami kasih kau kesempatan untuk kejar kami. Tergantung sikapmu. Kenapa kau lempar mesin pos ini? Anggap aku bodoh. Aku hargai kau. Cuma lempar mesin, gak pukul kau. Apa katamu? Sisa 3 menit, waktu bayar hampir habis. Kelvin, sudah begini. Mau apa? Jangan lupa, Impianmu temani aku dan Kayla. Percaya atau enggak, aku dan Kayla akan keluar dari perusahaan cari tempat yang tak bisa kau temui. Biar kau hidup dalam penyesalan. Kau enggak akan ketemu kami. Aku nggak akan maafin kau. sudah selesai omong? Apa berita buruknya? 1 menit lagi. Calvin, 1 menit lagi. Terserah hari ini kau mau pura-pura kasihan, terluka, dan gak cinta kami, tapi lihat situasi, oke? Calvin, uang ini tak berarti bagimu. Kau bayar, lalu kita pulang. Kami temani. Kau acting, oke? Waktu bayar habis. Pembayaran lampion gagal. Kalian harus terima konsekuensinya. Calvin, kali ini beneran langgar aturan, kau beneran keterlaluan. Kami nggak akan. Maafkan kau lagi. Apa kalian mau pukul wanita? Pria nggak boleh pukul, apa wanita juga. Kau, apa yang mau kau lakukan? Nak, kau terus singgung aku? Aku sudah sabar. Sekarang sudah tertangkap kan? Pak Karil, salah paham. Kalau tahu kau CEO grup dunia, aku mana berani begini? Kelvin, serahkan saja. Anak muda suka adu domba yang bergantung pada orang lain ini. Aku urus. Terima kasih Pak Karil. Silakan. Jangan Pak Karil. Nak, kau yang bilang aku cabul, bukan? Pak Karil, aku salah. Aku sudah tahu salah. Saya nggak tahu identitas asli Anda. Sekarang sudah tahu salah? Terlambat. Serang. Kak, selamatkan aku. Beraninya kalian pukul kami? Aku bakal unggah di internet. Aku mau expose kalian. Expose? Expose aib sendiri? Pertama kali aku lihat. Oke, aku akan siaran langsung sekarang. Di sini dan sana, semuanya ada kamera pengawasan. Aku mau seluruh dunia lihat kelakuan. Orang sombong yang nggak bayar setelah nyalakan lampion. Pak Karil, kami sudah tahu salah. Maafkan kami. Jangan rekam aku. Calvin, membantu kami mohon belas kasihan pada Pak Karil. Suruh dia jangan rekam kami. Calvin. Kelvin, cepat bilang. Ini urusan kalian dengan Pak Karil. Dan pihak lelang, aku nggak bisa halangi. Bawa pergi. Calvin. Ini hadiah. Dari wanita itu, anggap saja alat untuk perayaan. Di kehidupan sebelumnya, kalian anggap remeh cintaku dan injak aku sesuka hati. Di hidup ini, aku ambil semua utang kalian. Kelvin, akhir-akhir ini, grup Hanvin terus berkembang. Aku punya seorang yang sangat berbakat dalam manajemen. Pandangannya tajam dan sangat terampil. Apa kau tertarik untuk kenalan? Pak Karil, Anda bos besar grup Dunia, juga pemimpin grup Leon. Saya senang kalau Anda rekomendasikan orang untuk saya. Sini, aku kenalkan. Anakku, Jasmine Leon. Jasmine, pernah ketemu Pak Calvin. Semalam Nona Jasmine, yang kasih aku sampahnya. Salam kenal. Salam kenal, Pak Calvin. Semalam di acara lelang, Anda ambil tindakan tegas dan berani selesaikan masalah lama yang buat aku terkesan.
Nggak cuma terkesan. Pulang. Dia cerita sepanjang malam. Hatiku senang, tapi iri dengar. Ayah. Pak Kelvin, jangan dimasukkan ke hati. Ayahku suka bercanda. Duduk. Terima kasih. Anak kesayanganku, kuliah bisnis di luar negeri. Setelah pulang, dia tangani integrasi dan perluasan bisnis grup Leon. Ini, lihat, tertarik rekrut Jasmine ke grup Hanvin. Untuk kerja sama denganmu? Dalam 3 tahun, keuntungan naik 37%. Pasar luar negeri naik 2 kali lipat. Pak Kari, Anda kasih saya senjata. Untuk buka pasar baru, saya bersedia. Kalau gitu, sudah sepakat. Selain itu, grup Leon siap investasi jangka panjang. Untuk ekspansi grup Hanvin, minimal 10 triliun. Anggap mas kawin untuk anakku sebagai ayahnya. Ayah, kau omong sembarang lagi. Anak gadis sudah besar, nggak bisa dikekang. Tapi Calvin, kalau Jasmine mulai kerja di Hanvin, apa dua wanita dekatmu nggak bakal lakukan sesuatu? Vina, umumkan. Kalau grup kita akan ada manajer baru. Selain itu, pecat Kayla dan Yola. Kedepannya, aku nggak mau lihat mereka di perusahaan lagi. Bu Jasmine, selamat bergabung. Terima kasih. Kayla, Yola, di hidup ini, aku mau kalian lihat. Tanpa belas kasihanku, kemandirian dan harga dirimu tak ada artinya. Kak Kayla, Kak Yola, apa Calvin benaran musuhi kita? Dia benaran gak pedulikan kita waktu dilelang. Ya, Kelvin malah bikin kita gadaikan semua properti dan mobil yang kita ambil darinya untuk lunasi utang. Mana mungkin? Jangan lupa, di hadapanku dan Kayla, Calvin cuma penjilat yang terus nempel dan gak mau lepas. Sekarang bisa jual mahal. Betul, betul kata kau. Pasti cuma trik barunya tarik perhatian. Tunggu saja, hari ini dia pasti datang ke kantor cabang untuk berlutut minta maaf. Ayo. Kalian buta? Aku saja nggak kenal. Aku manajer cabang. Nyah. Arahan dari Pak Calvin, kalian sudah dipecat. Apa? Apa? Dipecat? Mana mungkin. Ini surat pengunduran diri, tertulis jelas. Kalau kompensasi digunakan untuk gantikan kerugian saat kalian menjabat. Ini, mana mungkin? Apa kau tahu siapa kami? Percaya atau tidak, aku suruh Kelvin pecat kau sekarang, lalu blokir kau dari industri ini. Usir mereka. Apa kau baik-baik saja? Kak Kayla, Kak Yola. Kenapa sisi Calvin? Calvin, sudah benaran gak suka sama kalian? Kau bilang Calvin iri padaku. Aku paham dia pecat aku. Kenapa dia pecat kau sebagai manajer? Dan kau sebagai wakil manajer? Aku juga nggak tahu. Si Calvin berubah mendadak. Apa? Kantor pusat mau angkat seorang manajer baru. Oke. Seno, Yola, Kelvin bilang kantor pusat akan angkat seorang manajer baru. Pasti kau Yola. Manajer baru? Di kantor pusat? Pantas dia pecat aku dari jabatan manajer di kantor cabang. Mau naikkan ke posisi manajer. Tinggal di kantor pusat, minta kita bertahan. Dia pasti nyesal gak peduliin kita di acara lelang itu. Bagus sekali. Kak Kayla, Kak Yola, aku yakin Calvin gak mungkin tinggalkan kau. Sekarang kita pergi ke kantor pusat. Kita kasih dia kesempatan untuk mohon maaf sama kalian. Ayo. Bu Yasmin, baru menjabat, sudah siapkan banyak proposal proyek dan laporan investigasi berkualitas. Bikin aku sebagai CEO malu. Harus laksanakan tugas, semua ini memang harus kulakukan. Juga, Pak Kelvin, sebenarnya Anda nggak perlu begitu segan. Panggil Jasmine saja. Jasmine, sekarang aku ajak kau ke perusahaan dan resmi bergabung. Akhirnya sampai juga di kantor pusat.
Si Calvin siapkan dengan sangat baik. Spanduk ucapan selamat sudah dibuat. Calvin sepertinya sudah tahu salah. Sebelumnya, sama sekali nggak kasih kita. Bergabung di kantor pusat, sekarang malah kasih posisi manajer. Yang sudah lama kosong ke Yola. Sepertinya dia beneran mau minta maaf sama kita. Yola, Apa mungkin nanti dia mau selamar kau? apa pikiranmu? Mimpi saja dia. Hati ini cuma untuk Seno. Ya, Seno. Hati kami cuma ada kau. Calvin sama sekali nggak bisa dibandingkan denganmu. Tunggu aku jadi manajer, kau boleh lakukan perubahan di perusahaan sesukamu. Ganti sistem Calvin yang kejam. Seno murah hati. Tunggu sebentar. Tapi suruh Calvin serahkan jabatan CEO ke Seno. Dia nggak akan berani tolak. Gimana pun Seno jadi dosen terhormat. Kami dari Universitas Hania walau cuma lulusan SMA, ya. Aku nggak akan kecewakan Kak Yola dan Kak Kayla. Ayo. Halo, apa kalian ada janji temu? Apa kau buta? Dia adalah manajer baru di kantor pusat. Apa perlu janji temu? Hari ini memang ada seorang manajer wanita baru yang akan datang. Apa mungkin dia orangnya? Masih nggak antar aku ke ruangan? Kenapa diam saja? Baik. Silakan. Liam, sistem perdagangan global baru. Sudah diawasi 72 jam. Akhirnya kesalahan fatal selesai. Sudah beres. Aliran data stabil. Tidur 10 menit. 10 menit lagi, bangunkan aku. Jangan ada kesalahan. Ini berkaitan dengan pendapatan perusahaan sebesar triliunan. Baik, Pak. Tenang. Siang bolong tidur di perusahaan. Siapa yang kasih kau keberanian? Siapa kau? Apa sudah gila? Aku lihat kau yang sudah gila. Benaran anggap perusahaan seperti rumah sendiri. Kalau enggak, kami belikan kasur dan bak mandi, biar kau mandi nyaman. Cepat letakkan laptop itu. Di dalam, sistem penting lagi jalan. Cuma tukang tidur? Mana mungkin punya sistem penting? Kau gila? Dia direktur Departemen Teknologi Inti. Dia bergadang tiap hari. Demi proyek, makanya dia istirahat sebentar. Nggak ada alasan untuk tidur di siang bolong. Hari ini, dia tidur di perusahaan. Gimana kalau ke depannya, semua orang tidur di perusahaan? Betul pekat dia. Jangan karena satu orang malah hancurkan aturan yang sudah ada. Gimana suasana perusahaan? Bisa baik kalau ada orang begini? Tapi dia direkrut Pak Calvin dengan biaya tinggi. Kenapa kalau Calvin yang rekrut? Apa Calvin urus perusahaannya dengan baik? Calvin di sini pun, dia juga lihat aku pecat orang. Tanpa berani bilang apa? Betul. Kalau Calvin berani bantah keputusan kami boleh kosongkan. Posisi manajer ini kapanpun, sama seperti waktu tinggalkan dia. Mereka berdua mungkin dua wanita berharga yang katanya disayangi Pak Calvin selama bertahun-tahun. Ini sih nggak berharga, malahan kayak bom. Itu, Kak Kayla, Kak Yola. Kalau kita pecat dia, apa keterlaluan? Nggak boleh begitu dalam sistem kita. Seno, kita memang beda dengan si kapitalis Calvin yang kejam. Betul. Seno, memang kau yang baik hati. Kalau gitu, menurutmu, gimana kita hukum orang ini? Biar kelihatan kita murah hati, dengar perintahmu. Itu, dia suka tidur siang. Kalau gitu, jadikan satpam malam saja. Bisa tidur siang. Direktur operasional, biar dia saja. Yang aku yang gantikan? Dengan begini, barulah bisa runtuhkan tembok hierarki ini agar bawahan bisa lihat harapan naik posisi dan wujudkan hidup bermakna secara mendasar. Bagus sekali. Bagus, Seno. Kau beda dengan Calvin si kapitalis yang kejam. Sifat muliamu berharga di sini, di perusahaan yang materialistis ini. Orang sepertimu bisa jadi manajer. Aku undurkan diri. Sekarang aku mau pergi cari Pak Calvin. Kami juga undurkan diri. Enya, ayo. Enya semuanya. Jangan, tenang dulu. Kalau kalian pergi, gimana proyek perusahaan kita? Astaga, Untuk apa dihalangi? Orang nggak tahu diri. Seperti ini. Bagus kalau dipecat. Jangan rusak pemandangan. Dia malah mau pergi cari Calvin. Cari siapapun nggak ada gunanya.
Mereka semua sebaiknya undur diri supaya nggak bayar denda langgar kontrak. Bu, kalau mereka pergi semua, siapa yang kerjakan kerjaan kita? Nggak dengar kata Seno? Kerja nggak pandang status. Semua bisa naik posisi. Suruh satpam gantikan. Semuanya ke sini. Kedepannya, tim satpam yang gantikan Departemen Teknologi. Hidup Bu Yola! Hidup Bu Yola! Hidup Bu Yola! Mulai kerja. Gawat, semuanya hancur sekarang. Pak Calvin, cepat kembali. Perusahaan kita sudah mau bangkrut. Ayo Seno, kita lihat ruangan manajer. Kalau kurang megah, suruh Calvin serahkan ruangan CEO-nya. Ayo. Yasmin, belum ke kantor, tapi sudah bawa banyak pesanan baru. Ayah ada pesanan minum dengan teman lama. Teman lamanya. Tunggu kita tanda tangan kontrak di ruang rapat. Tunggu nggak sibuk, aku akan kunjungi Pak Karil untuk berterima kasih. Ayah bilang nggak perlu. Kedepannya, kau lebih baik padaku saja. Apa katamu? Aku nggak bilang apa-apa, ayo naik. Halo, apa? Tim yang kau pimpin dipecat? Tenang, aku segera ke sana. Yasmin, aku ada urusan mendadak. Kau pergi ke ruang rapat. Sapa para CEO yang datang untuk tanda tangan kontrak. Oke. Tenang saja, nanti acara tanda tangan. Ayahku juga datang, dia bantu kau. Kak Yola, Kak Kela, lihat. Acara penandatanganan. Proyek ekspansi bisnis. Acara penandatangan? Sebagai manajer, kenapa aku nggak tahu? Bahkan Kelvin pun harus layani kita. Siapa yang begitu? Nggak hargai aku. Ayo. Si Karil bilang mau dukung calon menantunya. Lihat, dia sudah telat 1 menit. Dia bahkan telat di acara sepenting ini. Mending kita Siapkan kontrak yang mau dikasih ke calon suami keponakan kita. kebetulan Karil kirim pesan, katanya macet. Dia segera sampai. Kita siapa kalian? Bahkan aku pun kalian nggak kenal, malah berani datang untuk tanda tangan. Kenapa kalian diam saja? Masih nggak berdiri? Untuk siapa, Bu? Yola, kenapa aku nggak pernah dengar ada orang seperti kalian di grup Hanvin? Urusan internal perusahaan, perlu kalian tahu? Anak muda, aku nggak peduli. Jabatanmu di Hanvin, tapi sebelum bicara, sadar diri dulu. Lagi pula, apa Kelvin tahu? Kalian begitu arogan? Kau kenal Calvin? Karena tahu siapa itu Kelvin, harusnya kalian tahu siapa kami. Kalian? Di hadapan kami, Kelvin cuma penjilat yang minta dikasihani. Kami pemilik yang dia sanjung. Bukannya Kelvin calon menantu. Yang Karil pilih? Kenapa aku merasa dia ditekan sama 2 orang gila ini? Aneh. Karil biasanya pandai nilai orang. Kelvin gak keliat bisa diteka sama orang begini. Jadi, Nggak peduli tujuan kalian. Datang ke sini hari ini, sekarang minta maaf pada Bu Yola. Kalau enggak, jangan pikir dapat sepeser pun dari grup Hanvin. Sombong. Apa kau tahu? Proyek yang ada di tangan kami. Nilainya lebih dari puluhan triliun. Puluhan triliun? Memang nggak dikit. apa yang mau kau lakukan? Proyek ekspansi bisnis? Cuma omong kosong. Seno, apa maksudmu? Kak Yola, Kak Kayla, coba pikir. Perusahaan kita sudah besar, kalau diekspansi lagi, berapa banyak bisnis kecil yang akan mati? Kita nggak boleh ikut. Dalam permainan kapitalis yang kejam, kita nggak boleh ikut. Betul, Yola. Kita jangan jadi kapitalis kejam, seperti Calvin. Jadi pengusaha murah hati? Otak kalian bermasalah? Kapitalis kejam? Siapa yang kasih tahu kalian kalau ekspansi perusahaan bisa buat orang lain bangkrut? Ekspansi perusahaan, meningkatkan lowongan kerja, situasi saling menguntungkan. Paham? Kenapa ada orang bodoh di grup Hanvin seperti kalian? Siapa yang bakal percaya sama kalian? Sekelompok tua bangka. Pokoknya,
Aku yang berhak ambil keputusan di grup Hanvin. Kontrak-kontrak ini, Kau, kami nggak jadi tanda tangan. kau, Betul. Kak Yola, Kak Kayla. Betul sekali. Kalian selamatkan perusahaan. Kalian selamatkan perusahaan kita, biar nggak jadi kapitalis yang kejam. Kalian beneran penyelamat. sudah gila. 3 orang ini memang sudah gila. Tapi, proyek puluhan triliun ini, kita siapkan untuk Kelvin, calon suami keponakan. Calvin? Calon suami keponakan? Calvin sudah punya istri? Kalian berdua, bohong pun gak mikir dulu. Kelvin cuma penjilat yang terus ikut di belakang kami. Seumur hidup, mimpinya adalah nikahi salah satu dari kami. Mana mungkin dia punya istri? 2 orang tua bangka. Aku kasih tahu, kami orang yang paling Calvin cintai. Demi kami senang, Calvin kasih posisi manajer ke Yola. Keponakan yang kau maksud, dia bukan siapa-siapa. Ini, Pengawal? Bu Yola, aku datang. kenapa panggil satpam? Buka mata. Lihat satpamnya. Dia direktur operasional baru. Baru diangkat di perusahaanku. Cuma ngerti dikit. Bu Yola, saya nggak akan kecewakan Anda. Serang. Ajar kedua penipu ini. Lancang, berani sekali kalian. Penipu, siapa suruh kau nipu? Oke. Nggak perlu kau kasih tahu. Aku sudah tahu, Ayah. Kau naik saja. Aku pergi sapa kedua paman dulu. Apa yang kalian lakukan? Cepat berdiri. Jasmine, akhirnya kau datang. Kami ditindas sama mereka. Mereka bilang dia adalah manajer. Nggak cuma robek kontrak, tapi pukul aku. Siapa kalian? Berani tindas pamanku. Paman? Kau manajer yang mereka maksud. Dia juga calon istri Calvin. Memang konyol sekali. Kalian yang nyalakan lampion di acara lelang dengan sangat sombong, lalu suruh Calvin untuk bayar tagihan kalian, bukan? Kalau nggak salah ingat, dia sudah usir kalian. Sembarangan. Calvin cuma jual mahal saja. Dia sangat mencintai kami, makanya pakai trik tercela begini untuk tarik perhatian kami. Demi minta maaf, Calvin kasih posisi manajer ke Yola. Calvin, kasih ke kalian. Maksudmu, orang yang pecat kalian juga pura-pura jadi manajer? Betul. Sini, lihat siapa yang berani. Gimana suasana perusahaan bisa baik kalau ada orang kayak gini? Mereka berdua lagi memang terus menghantui. Walau sekarang aku masih bukan calon istri Calvin, tapi aku adalah manajer baru. Grup Hanvin. Benaran konyol sekali. Calvin, mohon padaku untuk duduk di posisi manajer demi dimaafkan olehku. Aku kasih tahu, Calvin cuma penjilat kami. Aku nggak izinkan kalian omong begitu tentang Calvin. Aku nggak cuma hina dia, aku juga pukul kau. Siapa kau? Malah lindungi Calvin. Aku kasih tahu, bagi kami Calvin, nggak cuma penjilat, tapi juga bucin yang nggak punya harga diri. Apa kalian tahu siapa aku? Aku nggak peduli siapa kau. Kau bukan manajer grup Hanvin, apalagi calon istri Calvin. Aku tahu, kau sama seperti mereka merupakan penipu. Oke, nggak cuma robek kontrak dan pukul kami. Sekarang malah pukul Jasmine. Yasmin, ayahmu akan segera sampai. Mereka nggak bisa kabur. Tua bangka, masih omong kosong. Aku. Kalian. Dasar biadab. Ayah dan Calvin gak akan lepaskan kalian. Cuma sibuk kasih pelajaran ke mereka, malah lupa kasih pelajaran ke kau. Calvin, ayahmu? Siapa ayahmu? Ayahku adalah CEO Grup Leon. Ayahku adalah CEO Grup Leon. Kari Leon. CEO Grup Leon? Pemegang saham utama Donia? Karil Leon? Terakhir kali di acara lelang, kita hampir dibunuh Pak Karil. Dia adalah sosok yang sangat berpengaruh. Hari ini kita pukul anaknya, apa mungkin? Tenang saja.
tunggu ayahku. Dan Calvin datang. Kalian bertiga nggak bisa kabur. Sialan. Kak Kayla, Kak Yola. Orang penting seperti Pak Karil, mana mungkin barengan sama Kelvin? Dia cuma beruntung. Lihat kita kelahi dengan Pak Karil di lelang. Makanya dia pakai nama Pak Karil. Untuk takuti kita. Kalian keterlaluan. Kenapa? Kalian doang mau kerjasama untuk bohongi aku? Hari ini aku tunjukkan pada kalian. Siapa yang berkuasa di grup Hanvin? Pegang dia. Kau, beraninya. Lepaskan mereka. Kontrak puluhan triliun apanya? Makan! Kontrak puluhan triliun, makan! Kau juga. Astaga, sekarang anak kesayanganku sudah mulai tanda tangan, bukan? Ayo. Apa yang kalian lakukan? Ayah. Apa kau baik-baik saja? Dia beneran anak Pak Karil? Habislah kita. Karil, hari ini kami menderita sekali di sini. Mereka nggak cuma robek kontrak senilai puluhan triliun, juga panggil sapam pukul kami. Bagai karung tinju. Yang terpenting, mereka bahkan gak lepaskan Jasmine. Lihat, mereka tindas kami sampai begini. Pak Karil, salah paham? Salah paham? Robek kontrak puluhan triliun, pukul. Teman lamaku, juga pukul anak tunggalku. Kau bilang ini salah paham? Pak Karil, aku boleh tebus kesalahanku, boleh ganti rugi. Aku ganti rugi kontrak, biaya pengobatan. Aku ganti ratusan bahkan ribuan kali lipat. Aku nggak kekurangan uang. Kau tindas yang lemah. Ini grup Hanvin, bukan tempat lelang. Pukul aku, berani kau. Aku lapor polisi, masukkan kau ke penjara. Kau pukul anakku, makanya aku pukul kau. Kau bilang ini tindas yang lemah? Oke. Hari ini aku akan tunjukkan gimana sikap menindas yang lemah yang sebenarnya. Pak Karil, kau. Pak Karil. Aku nggak lakukan apa-apa. Ini nggak ada hubungan denganku, Pak Karil. Nak, aku malas pukul kau. Sini, pukul sampai mati. Jangan. Mau kabur? Patahkan kaki dia. Dan mereka usir dari kota ini. Jangan patahkan kakiku. Pak Karil, lepaskan kami demi Kelvin. Pak Karil, kau lakukan ini ke kami, Kelvin gak akan maafkan kau. Betul, Pak Karil, Kak Yola dan Kak Kayla. Orang terpenting bagi Pak Calvin. Pak Karil. Dari mana sih kepercayaan diri kalian? Calvin, jelas-jelas suruh kalian enyah. Pak Liam bilang, nanti balas dendam dan tegakkan keadilan. Oke. Kelvin cuma jual mahal. Betul, kami orang paling dicintai Calvin. Dia cinta kami, makanya jual mahal di lelang. Dia gak akan maafkan kau karena lakukan ini pada kami. Kelvin. Apa yang kalian... Jasmine, apa kau baik-baik saja? Mereka gak cuma pukul aku, tapi juga kedua paman yang datang tanda tangan kontrak puluhan triliun. Dirobek mereka. Apa? Kelvin, aku dan Kayla ditindas. Kau malah peduli pada wanita lain. Pak Karil, kedua bos, aku gagal hari ini karena kalian dihina. Dan tanggung kejadian di areaku, di grup Hanvin. Aku malu pada kalian. Ini. Calvin, anakku terima ketidakadilan di areamu. Pak Karil, saya paham, akan saya jelaskan. Juga untuk Jasmine, kedua paman, dan semua orang. Kelvin, apa yang kau katakan? Apa kau lihat? Aku dan Yola dipukul? Orang yang paling kau cintai dipukul? Kau malah mau kasih penjelasan ke mereka? Ramuan pemikat apa yang dia kasih ke kau? Kelvin, apa kau sudah gila? Beraninya kau pukul Kayla. Sudah baik cuma pukul kalian berdua. Kelvin? Kau, jangan lupa, mohon pada kakek nenek, maafkan aku. Minta aku kembali jadi... Siapa bilang aku minta kau jadi manajer? Posisi manajer.
milik Jasmine. Apa? Dia manajer? Enggak. Pak Calvin, kan kau yang minta Kak Yola kembali jadi manajer. Betul. Kau pecat kami dulu, lalu bilang mau angkat manajer baru, bukannya mau naikkan Yola dan buat kami senang? Sejak awal, cuma ada satu manajer, yaitu Jasmine. Kalau dia jadi manajer, dan kau nggak minta aku jadi manajer, kenapa kau pecat aku? Apa mungkin aku pecat kalian? Karena kalian maunya? Kau? Aku sudah bilang dari awal. Aku manajer sebenarnya, tapi kalian gak percaya. Kalian malah makin keterlaluan. Anak baik, gak usah marah sama orang yang cari mati. Dan permalukan diri sendiri begini. Kalau Calvin gak balas amarahmu ini, ayah akan balas. Gak ada yang bisa kabur. Pengawal. Calvin, kau gila. Kami orang yang paling kau cintai, mau biarkan kami ditindas? Pak Karil, tunggu. Calvin, aku tahu kau masih peduli. Kau gak bakal biarkan kami. Pak Karil, bukan cuma Anda yang mau balas dendam. Semua orang yang mereka permalukan dan tindas juga mau. Ah, Sudah aku bilang, mana mungkin orang bodoh dan jahat kayak kau bisa jadi manajer? Semuanya kembali kerja kalau sudah selesai. Pak Karil, maaf aku salah hari ini karena nggak layani dengan baik. Aku akan usaha sebaik mungkin untuk ganti semua kerugian. Yang penting ke depannya, anakku gak tersakiti saja. Calvin, kau biarkan mereka tindas kami? Apa kau pria sejati? Calvin, kau lakukan ini pada kami benaran akan tinggalkan kau. Pengawal, usir mereka bertiga. Kedepannya, aku nggak mau lihat mereka di perusahaan lagi. Hentikan. Dasar nggak punya hati. Kau akan kehilangan kami selamanya. Kehilangan kami? Apa gunanya hidupmu? Perusahaanmu juga akan bangkrut. Betul? Calvin, kalau kami hilang, kau kehilangan cinta dan hancurkan masa depan grup Hanvin. Kau akan hancurkan dirimu sendiri. Oh? Kenapa aku nggak tahu? Kalau kalian berdua begitu penting. Bertahun-tahun ini, perusahaan bisa berkembang dengan lancar karena adanya Seno. Makanya kau bisa jadi CEO dengan nyaman. Maksudmu? Tanpa lulusan SMA ini, grup Hanvin nggak bisa kerja lagi? Kemampuan Seno nggak bisa diukur dengan latar belakang pendidikan. Iri pada Seno. Betul? Calvin, kau dibutakan iri. Karena iri, kau kerja sama dengan orang asing untuk tindas aku dan Yola. Dasar gila. Usir mereka. Hah? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Calvin, aku mau tanya. Apa sebelumnya? Kau sangat baik pada mereka? Sangat baik. Baik sekali. Itu dulu. Lagi pula, waktu itu aku dibutakan. Kedepannya nggak akan terulang. Maaf kau tersakiti hari ini. Aku jamin nggak akan terulang lagi. Kedepannya. Calvin, omonganmu barusan? Boleh aku anggap kau lagi nyatakan perasaan ke Jasmine. Pak Karil, aku. Ayah, apa yang kau katakan? Astaga, beranggapan apanya? Aku lihat memang itu maksudnya. Calvin, hari ini kami berdua jadi saksi di sini. Kalau kedepannya kau berani sakiti Jasmine lagi, kau tahu akibatnya. Jangan buat dia ketakutan. Jasmine, aku janji kedepannya nggak akan buat kau tersakiti lagi. Di kehidupan sebelumnya, kenapa aku suka? Dua wanita nggak tahu diri itu. Di kehidupan kali ini, aku nggak akan lakukan kesalahan yang sama lagi. Bagus sekali. Ini kantor baru grup Cintano. Aku sebagai CEO, Kayla jadi direktur, Seno jadi manajer. Kak Yola, Kak Kayla, apa aku sanggup jadi manajer? Tentu saja. Seno, kau dosen terhormat di Universitas Hania. Jangan lupa, sebagai eksekutif penjualan Hanvin, perusahaan berkembang juga berkat aku. Betul.
Calvin cuma fokus trik jual mahal untuk tarik perhatian kita. Dia nggak tahu kita udah kerja sama-sama Seno. Nggak lama lagi, kita bakal sepenuhnya gantikan grup Hanvin. Saat itu, Kelvin bakal sadar betapa konyolnya. Trik jual mahal yang dia... Oke, cocok sekali. Memang menantu yang aku pilih. Ayah, rupanya kau sudah lama tertarik pada Calvin? Kenapa? Apa kau nggak suka suami sempurna begini? Suka. Sudahlah, jangan romantis di hadapanku lagi. Yasmin, keluar sebentar. Aku mau bahas sesuatu dengan Kelvin. Oke, Ayah. Sini, duduk. Pak Karil, Masih panggil Pak Karil, terasa asing sekali. ayah, Ya, betul. Nih, lihat apa yang ayah bawakan. acara pencarian investor diselenggarakan oleh Grup Hanvin, acara pencarian investor internasional. Kalau nggak salah, akhir-akhir ini, grup Hanvin ada masalah, kan? Betul. Setelah Jasmine gabung Hanvin, penjualan terus naik. Buka pasar internasional nggak terelakkan. Dengan acara cari investor ini, bantu Hanvin lebih terkenal. Sudah buka 3 hari, kenapa nggak ada klien sama sekali? Bukan cuma nggak ada klien, bahkan yang kita undang lewat telepon juga tolak semua. Yola, bukannya kau bilang koneksi penjualan grup Hanvin? Andalkan kau semua, kenapa semua nggak jalan sekarang? Aku juga nggak tahu. Kemampuan Kak Yola nggak perlu diragukan. Tapi sekarang sama sekali nggak ada klien. Masalahnya jelas. Karena Pak Calvin main licik di belakang. Calvin? Ya, aku sudah paham. Pasti Calvin gunakan kekuasaannya untuk blokir kita di industri. Dia lakukan ini agar kita tunduk dan minta maaf padanya. Calvin, kau kejam sekali. Demi dapatkan aku dan Yola kembali, kau malah gunakan trik tercela begini. Halo. Apa? Grup Hanvin mau adakan acara pencarian investor internasional? Acara pencarian investor? Aku sudah tahu. Calvin kasih pelajaran dulu, baru cari investor. Buat kita senang. Memang begitu. Kak Kayla, Kak Yola, Pak Kelvin beneran. Lakukan apapun demi dapatkan kalian kembali. Jangan kira dia bisa dapatkan kami kembali. Cuma dengan lakukan ini, adakan acara pencarian investor, belum tentu kami terima. Selamat datang. Harus dandan untuk acara pencarian investor internasional. Tentu. Seno, nanti kau juga pilih beberapa jam tangan untuk tampak lebih baik. Semuanya catat di akun Calvin. Terima kasih Kak Yola. Ayo. Calvin, kenapa kau di sini? Kenapa aku nggak boleh di sini? Omongan gak sesuai hati, jual mahal. Aku pikir dia kesini untuk pilih hadiah demi minta maaf sama kita. Ayo. Yang ini, dan yang ini. Pak Calvin, apa bungkus 2 ini? Gak mau 2 ini, bungkus sisanya. Aku mau kasih ke orang penting. Baik, Pak Calvin. Demi minta maaf, Calvin beli banyak hadiah. Lumayan tulus. Aku dengar yang paling berharga di toko ini. Dan dikenal sebagai bintang laut. Karena Calvin mau minta maaf sama kita, dia harus belikan bintang laut ini. Seno, jangan diam saja. Pilih beberapa jam tangan, catat di akun Calvin. Terima kasih Kak. Tentu saja kalian pantas dapatkan yang terbaik. Pergi sana. Oke, yang ini juga. Pak Calvin, ini paling berharga di toko. Namanya Bintang Laut. Harganya 1,6 triliun. Betul itu. Calvin, kau cukup bijak. Kau tahu kami suka ini, jadi kau beli. Tapi, walau kau lakukan ini, kami tak akan tunduk dan kembali ke perusahaan nurut. Siapa bilang aku beli untuk kalian? Siapa bilang aku beli untuk kalian?
Apa Kelvin? Bukan untuk kami? Semua ini beli untuk kami? Nggak ada yang dibeli buat kalian. Lagi pula, kenapa aku beli untuk kalian? Calvin, cukup. Bukannya kau beli barang di sini untuk buat aku. Dan Yola bahagia? Apa kalian pantas? Kak Yola, Kak Kayla, 2 jam ini cocok untukku. Apa Pak Calvin? Nggak sakit hati. Kalau beli begitu banyak. Seno, kalau nggak, kau balikan dulu jam itu. Balikan? Apa 2 jam tangan ini terlalu murah? Betul juga, totalnya. Nggak sampai 60 miliar. Bukan, Seno. Kau balikan dulu. Tuan, 2 jam tangan ini adalah jam edisi terbatas kami. Nggak bisa dikembalikan kalau sudah disentuh. Kamu gimana bayar? Bah, bayar? Bayar? Kenapa aku bayar? Hah? Astaga, ini adik kalian. Beli barang nggak perlu bayar? Ini. Ini. Kalian bertiga, kalau hari ini nggak bayar, urusan ini nggak akan selesai dengan mudah. Cukup, Kelvin. Sampai kapan kau begini? Aku kasih tahu, kalau kau begini, cuma bakal buat aku dan Yola makin menjauh. Calvin, bayar sekarang atau... Aku nggak akan maafkan kau lagi. Betul, Pak Kelvin. Total size miliar. Nggak ada apa-apanya bagimu. Karena nggak ada apa-apanya, suruh 2 kakakmu yang bayar. Calvin, uangku dan Kayla dipakai buka perusahaan. Kenapa kami yang bayar? Itu, apa hubungannya denganku? Nanti antar semua ke rumahku. Urusan mereka bukan urusanku. Baik, Pak Calvin. Calvin. Kalian tahu aku siapanya Kelvin? Kalian berani halangi aku. Aku cuma tahu, Pak Calvin bilang, kalian nggak ada hubungan dengan dia. Hari ini, kalau nggak bayar, nggak ada yang boleh pergi. Aku tanya terakhir kali, kalian bayar? Atau nggak bayar? Pakai kartu kredit, bisa? Kartu kredit? Antar perhiasan ini ke acara pencarian investor besok. Pak Kelvin mau pakai untuk lamaran. Baik. Masih duduk di sini? Cepat E-nya. Kak Yola, Kak Kayla. Bukannya. Kelvin datang minta maaf hari ini. Juga ada kena cara-cara investor untuk Anda. Kenapa nggak belikan perhiasan? Untuk kalian, nggak bayar untuk kita? Aku nggak tahu. Acara pencarian investor? Lamaran? Lamaran? Siapa lagi? Pasti, untuk Yola. Lupa waktu sekolah. Calvin janji 5 tahun lagi. Kalau salah satu kita belum nikah, harus nikah sama dia. Tapi kita berdua belum nikah. Kau yang bakal nikah sama dia. Ya, sepertinya ada. Pantas Calvin sebelumnya. Cari cara blokir kita, hari ini nggak kasih perhiasan. Rupanya mau lamar kau. Di acara pencarian investor, kasih pelajaran dulu. Baru kasih penghargaan. Kak Yola, jadi kau calon nyonya grup Hanvin? Seno, tenang saja. Kalaupun aku jadi nyonya grup Hanvin, kau tetap yang terpenting bagiku dan Kayla. Tunggu di acara investor, akan kuperlihatkan hasil penelitianmu. Biar mereka nikmati hasil penelitianmu. Kalau gitu, aku berterima kasih padamu. Ayo, kita cari investor. Lihat bisnis yang mendominasi di masa depan. Katanya di acara pencarian investor hari ini, CEO grup Hanvin mau umumkan calon istri. Betul, katanya latar belakang calon istrinya sangat hebat. Bentuk aliansi yang kuat dengan Kelvin bakal timbulkan kehebohan dalam industri bisnis. Kenapa masih diam saja? Sudah dapat kabar? Masih nggak tawarkan tempat duduk dan sabah. Istri Cio Hanvin? Istri CEO grup Hanvin? Aku orangnya. Istri CEO grup Hanvin. Katanya punya latar belakang yang hebat, sedangkan kau, aku nggak pernah ketemu. Apa identitasmu? Beraninya curigai aku. Dasar nggak tahu diri. Hanya sana.
Kau terlalu mendominasi, bukan? Meski kau istri CEO Hanvin, nggak perlu dominasi kan? Ini namanya mendominasi. Kau tahu, dan segalanya di sini disiapkan oleh Calvin untuk menyenangkan kami. Kenapa? Kalau mendominasi, kalian. Oke. Aku kasih tahu kalian hari ini, semuanya disiapkan untukku. Kalau nggak puas, E-nya sana dari acara kami. Hanvin nggak sambut kedatanganmu. Ih, apa itu grup Hanvin? Malah berani adakan acara cari investor internasional. Konyol. Grup Hanvin apanya? Ayo pergi. Ayo. Kak Yola, para bos di acara investor sudah nyas setengah. Kita keterlaluan? Keterlaluan? Aku pemeran utama hari ini. Yang di sini bawahan kita. Bu Yola, senang ketemu Anda di acara investor ini. Keberuntungan bagi kami. Betul. Pak Kelvin beruntung punya istri, seperti Anda. Manis sekali omonganmu. Bisnis harus bisa. Bedakan yang baik dan yang buruk, kalian lakukan dengan sangat baik. Kini saja, hari ini penasihat utama, Pak Seno akan nilai proyek bisnis kalian. Mohon Pak Seno kasih arahan. Pertama, harga eceran kalian terlalu tinggi. Ini akan merugikan stabilitas sosial. Sebagai pebisnis, kita harus buat produk terjangkau untuk semua. Mulai hari ini, produk kalian dijual 50% dari harga sekarang. Gak lama lagi kalian bisa kembangkan pasar kalian. Ya, betul kata Anda. Omongan Anda hari ini jadi pengetahuan untuk kami. Betul. Bagus sekali. Seno dosen terhormat dari Universitas Hanya. Pemahaman bisnisnya lebih unggul. Sudah? Masih ada banyak yang harus kami lakukan. Di acara pencarian investor hari ini, kalian ke sana untuk tunggu tanda tangan saja. Sialan, kalau bukan istri CEO Hanvin, sudah kupukul tadi. Betul. Penuh omong kosong. Bikin... Astaga. Pak Randy, akhirnya Anda datang juga. Calvin, kau adalah murid kesayanganku. Hanvin mau ekspansi. Di acara cari investor, gak mungkin aku gak datang. Bertahun-tahun, Anda diundang untuk seminar ekonomi nasional. Saya beneran berterima kasih, karena Anda bisa datang hari ini. Kau dapat manfaat, malah pura-pura baik. Bukannya kau suruh aku dukung kau? Astaga, Pak Randy. Jangan bongkar rahasia saya lagi. Oke, siapa suruh kau adalah murid kesayanganku. Kini saja, aku cari investor. Buat evaluasi dan dukungan dulu, oke? Oke, pergi dulu. Orang tuaku juga mau sampai. Aku jemput mereka, lalu temui Anda. Oke? Terima kasih. Pertama-tama, data operasional. Sangat penting. Kalau mau produk terjual, harus turunkan harga sampai 50% ke bawah. Apa yang kalian tertawakan? Kalian gak paham. Betul. Seno, hari ini kau ajar mereka. Tanamkan logika bisnismu yang murah hati ke otak mereka. Betul. Kalian beruntung karena bisa dengar seminar dari Seno. Jangan gak tahu terima kasih. Cepat keluarkan buku untuk catat. Ubah model bisnis kalian yang gak etis setelah pulang nanti. Kak Yola, Kak Kayla, tenang saja. Turunkan harga produk sampai 50%, baru bisa perluas pasar. Hah? Ini? Sembarangan, benar-benar konyol. Kalau dijual 50% dari harga pokok, bisnis pasti rugi. Tua bangka, siapa kau? Berani kritik Seno. Absurd, kurang pengetahuan. Harga jual 50% dari harga pokok, bukan rugi. Tapi bunuh diri, hancurkan diri sendiri. Teori hancurkan diri begini, latihan saja nggak lulus. Simulasi bisnis anak TK, bawa bencana. Aku. Permainan anak-anak? Seno ahli strategi bisnis,
dilatih dosen yang ngajar di universitas bisnis. Tua bangka dari mana? Pantas kritik dia? Kau. Pak Randy, Anda Profesor Randy? Ahli ekonomi yang terkenal di dunia. Tokoh senior lembaga ekonomi pusat. Pak Randy, benar Anda? Pak Randy, buku Anda penyelamatku. Yolah, orang tua ini sepertinya lumayan terkenal. Kenapa lumayan terkenal? Apa lumayan terkenal bisa dibandingkan dengan Seno, tua bangka? Aku nggak peduli asalmu. Seno penasihat utama perusahaan. Teorinya akan diterapkan di perusahaan. Teorimu sudah ketinggalan zaman, seharusnya dihilangkan. Apa? Dia adalah penasihat utama. Grup Hanfin? Apa Kelvin? Dibutakan? Kenapa bisa rekrut orang seperti ini? Sekarang aku telepon dia untuk tanya apa yang sebenarnya terjadi. Aku kasih tahu. Hari ini, kalaupun Calvin datang, dia juga harus tunduk padaku. Pak Randy, apa kau baik-baik saja? Beraninya kau pukul aku. Apa kau tahu siapa aku? Aku adalah guru Kelvin. Tamu kehormatan yang khusus dia undang. Aku kenal dia lebih dari 10 tahun. Guru, tamu kehormatan. Apa kau tahu siapa aku? Aku calon istri Calvin, aku akan jadi pemilik grup Hanfin. Semua miliknya, termasuk nyawamu, ada di tanganku. Apa? Kenapa Kelvin butuh suka sama wanita kejam dan kasar sepertimu? Mana mungkin dia nikahimu, tua bangka? Kau cari mati. Dasar orang tua nggak tahu sopan santun. Jangan kira kau profesor. Kami berani pukul kau. Bertingkah di depan kami cari mati. Tua bangka, dengar baik-baik. Acara pencarian investor hari ini sebagai permintaan, maaf Kelvin, dan mohon padaku untuk menikah. Hari ini, jangankan pukul kau, bahkan kubur kau di sini pun, Kelvin cuma bisa berlutut pasrah dan makamkan kau dengan patuh. Terserah kau percaya atau enggak. Kau? Kalian omong sembarangan. Kelvin sangat bijaksana dan berpikiran jauh. Mana mungkin dia pertaruhkan masa depan grup Hanfin bagai permainan anak-anak. Serahkan perusahaan ke tangan wanita kejam seperti kalian. Gak sampai 3 hari, pasti bangkrut dan gak bisa bangkit lagi. Sudah mau mati masih ngomong kosong. 2 tamparan tadi kurang. Kayla. Nah, cepat antar aku untuk ketemu menantuku. Aku sudah nantikan hari ini bertahun-tahun. Oke. Bu, sekarang saya antar ke acara pencarian investor. Harusnya menantu dan besan Anda juga sudah mau sampai. Oke. Astaga, cepat dikit. Kalian benar-benar keterlaluan. Buka matamu dan lihat baik-baik. Ini acara pencarian investor grup Hanfin. Aku adalah pemilik. Di sini, aku yang berkuasa, semua yang kukatakan benar. Berani lawan kami di sini? Kau lagi cari mati. Kau. Aku mau cari Kelvin. Kau keterlaluan. Pak Randy ilmuwan terkenal. Dia idola bagi kami. Ya, grup Hambin pun nggak boleh tindas orang begitu. Oke. Kalian punya harga diri dan kemampuan. Ini acara pencarian investor Hanfin, remehkan Hanfin. Dan hasil penelitian Seno, silakan E-nya. Kedepannya, grup Hanfin cuma bisa blokir kau. Grup Hanfin sangat kuat. Kita nggak sanggup singgung. Sudah tahu nggak sanggup singgung? Jangan omong kosong di sini. Untuk semua di sini, naik sini tampar pria tua ini kalau mau kerja sama dengan grup Hanfin. Kalau enggak, kalian akan diblokir. Tragis sekali. Ini acara pencarian investor, kenapa malah jadi acara kritikanku? Betul. Ini memang acara kritikmu. Aku mau semuanya lihat. Apa akibat kalau berani meragukanku? Kayola, betul yang lakukan. Memang harus hukum keras. Dengan begitu, kedepannya bisa perkuat posisimu di grup Hanfin. Apa kalian nggak dengar omongan Bu Yola? Apa perlu aku katakan sekali lagi? Konsekuensinya? Kalian
Dunia macam apa sekarang? Apa sudah lihat baik-baik, pria tua? Selama aku perintahkan, kau akan diinjak oleh orang-orang ini. Jadi sekarang, apa sudah boleh? Akui nilai hasil penelitian Seno. Kalau menurut identitas ilmuwanmu itu, harusnya kasih ke Seno. Kah? Semua ini cuma gelar? Aku nggak peduli. Yang aku peduli adalah kalian berdua. Tragis sekali. Cuma kesimpulan, tanpa dasar, gak ada nilainya sama sekali. Sudah diambang kematian, masih nggak berubah. Sepertinya memang harus kasih kau pelajaran. Pengawal, serang. Apa yang kau lakukan? Kalian, Hentikan. Hentikan. Pak Randy. Siapa kau? Orang yang mau kami beri pelajaran, tak berani kau halangi. Pak Randy, apa kau baik-baik saja? Sebagai guru dari anakku, malah ada yang berani tindas kau. Hari ini, aku pasti akan tegakkan keadilan. aku baik-baik saja. Anak kau? Apa mungkin wanita ini tak adalah ibunya Calvin? Calvin pernah ungkit. Ibunya sering liburan ke luar negeri. Betul kalau gitu. Calvin mau lamar kau di acara pencarian investor ini, suruh ibunya pulang, wajar saja. Tunjukkan rasa menghargaimu. Siapa kalian? Berani kalian bertindak sesuka hati di acara investor anakku, sampai berani tindas gurunya. Siapa aku? Aku adalah calon istri anakmu. Apa? Kau ibunya Calvin, bukan? Aku dan Yola adalah wanita yang disayangi oleh Calvin sejak kuliah. Sekarang Yola bakal nikah dengan Calvin. Menurutmu, apa istri Calvin? Boleh kasih pelajaran ke orang tua nggak tahu diri ini? Calvin bilang, ada urusan mendadak di perusahaan, harus diselesaikan. Langsung hilang? Apa mungkin calon istri anakku? Benaran orang di hadapanku ini, kau adalah calon istri anakku? Aku pikir selera anakku nggak bakal begitu buruk. Aku pikir kau nggak pernah lihat. Waktu Pak Calvin rendahkan diri, seperti penjilat di depan kedua kakakku. Apa kata kau? Beraninya kau marah pada Seno? Aku kasih tahu, nikah ke keluarga Jordan itu kemunduran bagiku. Calvin, tolong beri dia kesempatan jaga aku. Sedangkan Seno, dia adalah teman baik dan adik bagiku dan Kayla. Nikah ke keluarga Jordan, Seno juga nggak boleh derita. Maksudmu, setelah nikah dengan anakku, kau juga mau bawa teman pria? Tentu saja. Nanti, rumah untuk nikah, sisakan satu kamar untuk Seno. Nanti kalau Seno kangen, langsung aja datang cari kami. Kayola, kau baik sekali. Mana mungkin anakku bisa terima wanita seperti kalian? Kalau aku hormat padamu, aku panggil ibu. Tapi kalau enggak, kau bukan siapa-siapa bagiku. Betul? Aku sarankan, jangan keliru. Kalau suruh Calvin, pilih antara kami berdua. Atau kau, dia nggak bakal pilih kau. Aku kasih tahu. Sekarang Calvin sudah pandai pakai trik tercela untuk pertahankan kami. Dia cuma penjilat. Dan mohon kami maafkan dia. Aku nggak izinkan kalian hina anakku. Nyah sana. Malah berani serang. Tua bangka, dengar baik-baik. Jangan pakai pikiranmu yang ketinggalan zaman untuk spekulasikan perasaan anak muda. Calvin nggak bergantung sama ibunya, sedangkan aku juga bukan wanita yang rendah hati dan bakal berlutut di hadapan mertua. Oke. Aku telepon Calvin sekarang, biar dia datang lihat menantu yang dia carikan. Oke, aku lihat aku telepon. Aku mau tahu apa Calvin. Pilih kau ibunya. Atau aku istrinya. Calvin. Kau. Kayla, apa yang kau lakukan? Yolah, kita sudah lama gak ketemu ibunya Calvin. Gimana kalau ibunya bersikeras? Tetapkan aturan untukmu. Si Calvin yang gak berguna bisa jadi bakal setuju. Maksudmu? Aturannya dulu sebelum Calvin datang ke acara investor. Biar dia tahu pemilik sebenarnya keluarga ini. Betul juga. Telepon bunyi. Halo. Calvin.
Kenapa? Ibuku seharusnya sudah sampai di acara pencarian investor, tapi nggak tahu apa yang terjadi. Ayo segera ke sana, ya? Apa yang mau kau lakukan? Tentu saja buat aturan untukmu, biar kau tahu siapa pemilik sebenarnya. Dari grup Jordan. Sini kau. Jangan gerak. Aku ibunya Calvin. Kalian berani sentuh aku? Apa nggak takut Calvin nggak akan lepaskan kalian? Kau ibunya Calvin? Tapi aku adalah calon istri Calvin. Menurutmu, aku lebih penting? Atau tua bangka sepertimu lebih penting? Tragis sekali anak sialan ini. Mana mungkin pilih wanita seperti ini jadi istri? Kau nggak tahu. Gimana kelakuan anakmu di hadapan kami? Dia jelas penjilat. Penjilat yang nggak punya harga diri. Bahkan demi buat aku senang, dia susah payah, jual mahal. Sekalian kasih kau lihat. Waktu kuliah selama 4 tahun, Calvin bangun tiap subuh untuk buat dan antar sarapan ke bawah asrama kami. Semua orang panggil dia tukang antar makanan. Hahaha. Anak tragis. Ketulusan hatimu. Mana boleh kasih ke wanita begini? Masih lagi omong kosong? Aku kasih lihat biar kau tahu. Posisi kami di hati Calvin lebih tinggi daripada kau sebagai ibunya. Anak yang kau lahirkan setelah hamil 10 bulan, begitu tercela di hadapan kami. Aku nggak akan akui kau sebagai menantu. Kalau dia mau nikah sama kamu, aku nggak akui dia sebagai anakku. Haha, bukannya lebih bagus? Aku nggak mau akui kau sebagai mertuaku. Kakyolah. Sekarang sudah zaman nikah secara bebas. Nggak perlu akui mertua. Dia palingan cuma ibunya Calvin. Betul, kedepannya panggilan dia adalah ibunya Calvin. Kalian. Apa salahku di kehidupan sebelumnya? Calvin? Calvin, lihat menantu apa yang kau carikan. Kalau mau nikah dengannya, anggap saja kau nggak punya ibu. Bu, apa yang kau katakan? Menantumu di sini. Putri Grup Leon, Jasmine. Betul, Bibi. Apa yang Anda katakan? Apa terjadi sesuatu? Bagus, bagus nak. Ibu di acara pencarian investor, ibu tunggu kau. Tunggu kau, bawa menantuku yang sebenarnya ke... Astaga tua, sudah bangun? Cukup tangguh. Beraninya kau pukul aku. Tua bangka, beraninya kau pukul aku. Memang kau yang aku pukul, kau bukan menantuku. Penipu nggak tahu malu. Hampir saja bungkam aku. Apa kata kau? Aku penipu? Apa mungkin Calvin ada pengantin lain? Aku layani kau. Sambil tersenyum, rupanya kau adalah penipu. Sialan. Bahagia kalian permainkan kami? Aku sudah lama tahan sikap menjijikkan dan mulut busukmu. Kau benaran kira kami lemah? Nggak mungkin. Jangan dengar omongan orang gila ini. Calvin penjilat kami. Bertahun-tahun dia terus berada di samping Yola. Mana mungkin ada pengantin lain? Nggak mungkin. Calon istri anakku adalah putri grup Leon, Jasmine Leon. Bukan kau penipu. Yang nggak tahu sopan santun. Siapa kata kau? Jasmine, putri grup Leon? Ya. Hahaha, aku masih ragu tadi. Tapi kau bilang Jasmine yang berkuasa? Aku yakin kau lagi ngarang. Karena nggak pantas untuk Calvin. Grup Leon mendominasi pasar. Tak tahu berapa kali lipat yang lebih besar dari grup Harvin. Calvin cuma urusan bisnis sama Pak Karil. Kenapa? Kalau ada urusan bisnis, Pak Karil perlu nikahkan anaknya pada Calvin? Betul. Semua orang tahu orang seperti apa Pak Karel itu. Mana mungkin Pak Karel nikahkan anaknya pada si pecundang Calvin. Kalau nikahkan anaknya ke Calvin, mending nikahkan ke aku. Betul. Seno lebih berbakat dari Calvin. Apa anakku begitu nggak kompeten? Di mata kalian? Tentu saja, Calvin cuma bucin setia. Bukan. Calvin pintar. Tenang dan teliti tangani masalah. Bukan seperti katamu. Jasmine dari grup Leon cocok dengannya. Dasar tua bangka, masih berani buat masalah. Apa kau pikir? Kau sudah hidup terlalu lama?
Kau, beraninya kau dorong aku. Kau kira Colwyn adalah menantu keluarga Leon? Aku nggak kenal anakku. Menantu keluarga Leon atau bukan, dia nggak akan nikahi wanita sepertimu. Tua bangke, dengar. Calvin cuma akan jadi penjilatku. Hentikan. Hentikan. Calvin, kenapa kau datang bareng sama Jasmine? Kalian? Bu, Pak Randy, apa kalian baik-baik saja? Nggak terluka, bukan? Dasar anak nakal. Kalau kau telat sedikit lagi, aku mungkin bakal dibunuh oleh anak-anak ini. Bahkan gak ada serpihan tersisa. Nak, kebetulan kau datang. Lihat beberapa orang nggak tahu diri ini. Hal memalukan apa yang sudah mereka lakukan di acara pencarian investormu? Mereka pukul gurumu, marahi ibumu, juga mau hancurkan segalanya. Calvin, kau sudah gila. Calvin, berani sekali kau. Beraninya kau pukul Yola. Sudah aku lepaskan kalian berkali-kali. Kalian pikir aku lemah? Nggak tahu malu. Malah cari mati sendiri. Bibi, apa Anda baik-baik saja? Gimana kondisi tubuh Anda? Menantu baikku. Bibi nggak apa-apa. Bibi baik-baik saja. Bibi merasa hati ini sangat senang setelah lihat kau. Nggak ada yang bisa buat aku terkejut. Bagus kalau gitu. Calvin, kenapa kau bisa barengan sama Jasmine? Bukannya hari ini kau mau lamar aku? Sejak kapan aku bilang Awalnya kau pura-pura mau blokir kami, lalu hari ini pura-pura adakan acara cari investor. Hari ini kau pergi ke toko perhiasan untuk beli barang. Bukannya kau lagi jual mahal untuk paksa kami minta maaf? Calvin, aktingmu bagus sekali. Yola, otakmu perlu diperiksa. Aku beli perhiasan ini untuk hadiah tunanganku dengan Jasmine. Nggak ada hubungannya dengan kau. Nggak mungkin. Jasmine, pasti ayahmu yang paksa. Calvin sama sekali. Nggak pantas untuk keluarga kalian. Ayahmu nggak akan setuju. Dia cuma orang biasa yang beberapa kali kerja sama dengan ayahmu saja. Diam. Siapa yang kasih tahu kalau aku nikah dengan Calvin karena disuruh ayahku? Calvin pintar, tegas, dan bertanggung jawab. Dia pandai susun strategi bisnis. Dia sangat tulus pada semua orang. Mana yang nggak lebih baik? Dari pecundang di sampingmu yang cuma pandai jiplak dan omong besar. Maksudmu? Dia cuma pecundang doang. Kalian yang pecundang. Kalian bilang, Calvin, blokir perusahaan baru kalian, tapi kalian nggak pernah pikir. Apa perusahaan kalian nggak punya klien? Karena diri kalian sendiri? Nggak mungkin. Kami pakai teori bisnis terbaru Seno. Dia dosen terhormat di Universitas Hania. Dengan Seno, perusahaan kami tak mungkin bermasalah. Hania? Kenapa terdengar begitu familiar? Aku ingat, itu Universitas Kuliner di Agnes. Apa? Salah paham. Semua ini salah paham. Salah paham apanya? Seorang koki goreng pisang di Agnes. Koki malah ajari kami. Bahkan juga pukul Pak Randy. Kau memang sudah gila. Ayo. Mau, Pak? Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Ini adik yang kalian banggakan. Bilang ratusan bahkan ribuan kali lipat. Lebih hebat dariku. Koki goreng pisang internasional di Agnes. Calvin, aku dan Kayla salah nilai. Tapi jangan nikahi wanita lain. Aku tahu kau blokir kami. Dan adakan acara cari investor, semua karena lagi jual mahal. Kau mau kami balik dan mohon padamu. Aku tahu kok. Di hatimu selalu ada tempat buat kami kan? Bisa layani kau bareng. Ya, Calvin. Kami sudah tahu semua. Semua yang kau lakukan karena terlalu cinta kami. Terlalu peduli dan takut kehilangan kami. Sini aja. Kami maafin kau dan kasih kesempatan lagi. Pilih salah satu dari kami. Atau kami berdua nikah sama kau. Kami satu hati. Siapa? Siapa yang rebutan suara? Oh, rupanya kalian berdua. Pak Karil, Anda sudah datang. Sepertinya belum cukup. Pelajaran kemarin. Hari ini buat masalah di sini, malah mau gantikan anakku. Jadi istrinya Calvin. Gak, kami gak berani. Gak berani buat masalah di sini. Dengar-dengar, kalian juga pukul besanku. Pak Karil, semuanya salah paham. Salah paham? Kalian tahu acara pencarian investor ini? Sengaja diadakan Leon Group untuk Hanvin Group? Kalian bikin masalah? Berapa bisnis yang kena dampak? Berapa pesanan grup Leon dan grup Hanvin yang gagal? Hari ini,
Kalau kalian nggak bisa bayar, kau, dan kau, kalian bertiga gak akan ada yang bisa pergi. Tangkap dia. Bawa ke sini. Pak Kari, nggak ada hubungan denganku. Nggak ada hubungan denganku, Pak Karil. Aku cuma orang biasa. Aku bukan apa-apa, Pak Karil. Oh, aku sudah paham. Berarti nggak sanggup bayar. Pengawal, serang! Kelvin, lihat aku. Aku tahu kau masih suka padaku, kau nggak akan biarkan aku kan? Semua ini pantas kalian dapatkan. Semuanya. Mereka bertiga. Serahkan untuk kalian kasih pelajaran. Oke. Jangan, Turun. Jangan. lepaskan aku. Jangan pukul lagi. Jasmine, hidup kita ke depannya. Gak akan ada kejadian seperti ini lagi. Selama bersamamu, aku bisa lewati rintangan apapun. Bagus. Bagus sekali. Kalian, apa yang mau kalian lakukan? Calvin, apa kau merasa sekarang kami akan berlutut? Dan mohon belas kasihan, bilang kami sudah nyesal. Aku kasih tahu, nggak mungkin. Kau pikir berlebihan? Gak ada urusan, aku pergi dulu. Jasmine, tunggu aku di rumah. Aku, Yola, dan Seno, kami bertiga buka perusahaan baru. Seno juga sudah janji bakal belajar dengan giat. Dia sekarang ahli ekonomi. Segera kami balas dendam. Oke, semoga semuanya lancar. Sekaligus aku peringatkan, jangan percaya pada seseorang yang pernah bohongi kalian. Calvin, kau masih provokasi kami. Aku dan Kayla nggak akan percaya padamu. Aku kasih tahu, suatu hari aku akan dapatkan kembali semuanya. Kayla, Mana uang di rekening perusahaan kita? Ini uang yang susah payah. Kita tabung selama ini. uang hilang? Cepat periksa laporan transaksi. Semuanya ditransfer keluar oleh Seno. Angkat telepon. Seno, cepat angkat telepon. Habislah semuanya. Yola, semua ini adalah hasil. Kita gadai rumah, tarik uang kartu kredit, dan pinjam rentenir. Jangan, semuanya hilang. Pesan dari Seno, semuanya pasti cuma salah paham. Saat kalian lihat pesan ini, aku sudah di Agnes. Apa mungkin sampai sekarang kalian masih nggak sadar kalau manfaat kalian bagiku cuma karena kalian adalah orang yang dicintai CEO grup Hanvin. Saat Calvin tinggalkan kalian, kalian juga akan ditinggalkan aku. Tentu saja, 3 tahun terakhir cuma untuk dapatkan sebagian biaya kembali. Sampai jumpa, dua wanita yang begitu bodoh. Hilang? Semuanya hilang. Rupanya, semua cuma angan-anganku. Aku cegat dia di perjalanan ke bandara. Semua uang curian ada di sini. Seno, aku bunuh kau. Calvin, kau menang. Nikah istri cantik, dapat hidup bahagia, bukti penilaianku salah. Apa maumu? Mau aku minta maaf? Dan mohon kau maafkan aku? Aku nggak pernah berpikir begitu. Polisi di perjalanan ke sini. Seno akan mendapatkan hukuman setimpal. Kedepannya, kalian hidup baik-baik.
tetap begitu tenang. Kau memang menang hari ini, tapi aku nggak kalah. Yola, apa kau beneran mau lepaskan dia? Kah, aku tahu kau pasti akan lepaskan aku. Yola, Aku nggak akan akui kesalahan. Aku nggak akan tunduk. dia terlalu ambisius. Mungkin saja ini cara terbaiknya untuk bebaskan diri.